Kau monyet nakal kalah. Taruhan tidak bisa keluar dari telapak tanganku. Masih ingin menjadi Kaisar Giok? Hari ini aku akan menindihmu 500 tahun. Terima kasih Buddha telah membantu Kaisar Giok sudah menyiapkan buah surgawi di istana. Silakan Buddha hadir. Saya ada urusan. Mohon sampaikan pada Kaisar Giok. Menegur monyet itu adalah tugas saya. Tidak perlu berterima kasih. Menindih murid kesayanganku? Baguslah Lingshan, baguslah istana surgawi. Muridku bukan urusan kalian untuk mendidik. Hari ini aku akan menuntut keadilan untuk muridku. Guru, tolong aku. Sun Gokong, kau sadar salah? Murid sadar salah. Bagus. Kau sadar, tapi bukan sepenuhnya salahmu. Muridku biar aku yang mendidik. Apa maksud Zhang Yuren dan Sakyamuni turun tangan? Apa aku di Lingtai Fangchun ini tidak ada artinya? Kau tunggu di sini. Guru akan memaksa Buddha sendiri yang melepaskanmu. Para dewa monyet nakal itu sudah ditindih. Ini adalah kebahagiaan besar bagi istana surgawi. Mari kita minum bersama. Omong-omong, kenapa Buddha tidak datang? Paduka. Paduka? Buddha sudah kembali ke Lingshan. Dia bilang itu tugasnya. Paduka, tidak perlu sungkan. Berani. Pendeta mana yang berani masuk ke gerbang selatan? Cepat pergi. Aku putih. Suruh Zhang Yuren keluar menemuiku. Kalian bertiga kenapa tergesa-gesa? Jangan-jangan monyet itu menyerang lagi? Bukan monyet Paduka, permaisuri. Di luar gerbang selatan ada seorang pendeta tua, tidak jelas identitasnya. Dia minta Paduka keluar menemuinya. Siapa dia sampai aku harus keluar? Apa jabatanku sebagai kaisar hanya pajangan? Apa jabatanku sebagai kaisar hanya pajangan? Paduka, gerbang selatan dijaga kami ayah anak, biarkan kami menghadapi pendeta tua itu dulu. Li Jing, Nezha, kalau begitu, cepat pergi. Jangan sampai pendeta tua itu mengganggu perayaan istana surgawi. Baik. Siapa itu? Nezha dan Li Jing, kami ayah dan anak diperintahkan untuk menangkapmu. Lebih baik menyerah sekarang. Kalian berdua? Kalian bukan tandinganku? Kembalilah, panggil Zhang Yuren untuk keluar. Kau pikir kau bisa? Kalau begitu, Aku dan ayahku. hari ini benar-benar harus bertemu dengan Li Jing dan anaknya cukup kuat. Menghadapi pendeta tua itu pasti mudah. pendeta tua ganti rugi pusakaku. Kalian berdua masih belum bisa mengalahkanku. Enyahlah. Pergi panggil Zhang Yuren kemari. Katakan namaku Bodhi. Pendeta tua, jangan lari. Istana surgawi memiliki banyak yang kuat. Pasti ada yang bisa mengalahkanmu. Lapor pada Yudi. Orang ini memiliki kekuatan tak terbatas. Tidak hanya mengalahkan kami, tetapi juga menghancurkan pusaka kami. Sungguh keterlaluan. Jika tidak dihukum berat, suatu hari nanti siapapun akan berani menantang otoritas istana surgawi. Yudi dan Ratu Ibu, orang ini mengaku bernama Bodhi. Dia menuntut Yudi keluar menemuinya sendiri. Aku adalah penguasa 3 alam. Mana mungkin aku keluar menemuinya? Li Jing, sampaikan perintahku. Jika dia bisa mengalahkan 3 gerbang lainnya, aku akan keluar menemuinya. Apa sulitnya? Hari ini biar istana surgawi tahu kekuatanku. Dewa-dewa kecil yang berjaga di sini, kalian maju bersama. Biarkan aku bertemu kalian. Berani sekali menantang otoritas gerbang surgawi. Kami tidak sesederhana Li Jing dan anaknya. Di mana Tathagata yang menjaga gerbang barat? Dia menekan muridku. Bukankah seharusnya dia keluar menemuiku? Ternyata kau guru moncong nakal itu. Semua kekacauannya di istana surgawi kau ajarkan. Apa kau tahu dosamu? Aku tidak menyuruhnya. Di mataku, istana surgawi biasa saja. Muridku akan kuajari sendiri. Bukan urusan kalian. Mulai saja. Setelah mengalahkan kalian berdua, Zhang Yuren pasti akan keluar menemuiku. Berani kau menyebut nama Yudi secara langsung. Aku tidak akan memaafkanmu. Pendeta tua, tidak perlu Tathagata turun tangan. Hari ini, kami bisa menghancurkanmu. Biarkan aku melihat seberapa kuat kalian.
Pendeta tua, apa sebenarnya identitasmu? Sudah kubilang, kalian bukan tandingan, lain kali, aku akan hancurkan pusaka kalian. Kemari, pergilah saksikan untukku. Lihat bagaimana dua gerbang ini mengalahkan pendeta tua itu. Hanya ini? Tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Kekuatanmu sama sekali tidak kalah dari 3 king. Siapa kamu sebenarnya? Ini. Mustahil. Mohon lapor, Kaisar Giok Donghua Dijun, dan Tai Tianzun bekerja sama pun bukan tandingan orang tua itu. Kaisar Giok adalah guru moncong nakal itu. Pasti tidak sederhana. Apakah Istana Surgawi harus meminta Tathagata untuk membantu? Tidak masuk akal, kemari. 4 Raja Surgawi, Erlang Shen, Yang Jian Leigong, dan Dianmu, maju membantu. Dong Hua Tai, jangan takut. Datang membantu kalian menangkap orang ini. Berani, hanya dengan ingin menyerbu Alan Xiao, kau tidak cukup kualitas. Oh ya? Orang tua, lepaskan aku cepat. Aku ingin duel adil denganmu. Duel denganku? Jangan bilang kau bahkan seluruh istana surgawi pun tidak cukup. Kalian belum pergi, karena tidak pergi, biarkan aku merasakan kekuatan kalian. Bangkit. Bagaimana? Kalian masih belum puas? Mau coba lagi? Orang tua, biarkan aku menghadapimu. Berani mengacaukan Istana Surgawi, kau bisa mati sekarang. Kekuatan kecil ini belum apa-apa. Mohon lapor, Kaisar Giok dan Ratu Ibu para dewa sudah kalah. Kekuatan orang tua itu lebih dari 2 kali lipat moncong nakal berontak melawan langit, berkali-kali mengacaukan aula Ling Xiao. Apa kau pikir Kaisar Giok mudah diintimidasi? Semua dewa dikerahkan. Semua prajurit surgawi, tangkap orang ini untukku. Jika Istana Surgawi datang meminta bantuan, bilang aku tidak ada. Aku akan bertapa. Siapapun tidak boleh mengganggu. Semua sudah datang, begitu banyak orang, jika masih tidak bisa mengalahkanku, bukankah Istana Surgawi akan kehilangan muka? Orang tua, kau terlalu sombong. Hanya ini pun kalian tidak cukup. Aku hanya ingin menuntut keadilan untuk muridku. Kenapa kalian menghalangi? Kenapa Zhang Yuren menghindar? Siapa sebenarnya orang ini? Di 3 alam dan 6 jalan. Aku belum pernah mendengar tentang Bodhi. Cepat panggil 4 kaisar untuk turun tangan. Atau Istana Surgawi kita akan binasa. Kalian masih mau datang? Apa harus aku memaksa sampai ke Istana Xiaoling? Berani. Kera nakal itu membuat onar di Istana Surgawi. Bukankah seharusnya dihukum berat? Kau hanya pecundang? Kekuatanmu memang lumayan. Tapi di atas langit masih ada langit, 4 kaisar belum bergerak. Kau yakin tak terkalahkan? Ya. Istana Surgawi tidak bisa kau ganggu seenaknya. 3 kaisar telah tiba, Kaisar Xuanwei dari utara, Kaisar Changsheng dari selatan, dan Kaisar Gouchen Shanggong Tianhuang. Ayo. Kenapa Zhang Yuren tidak datang? Dan kenapa Hou Tu dari 4 kaisar tidak datang? Hou Tu berada di alam reinkarnasi. Hou Tu di alam reinkarnasi. Tidak bisa datang. Saudara sejati memang pantas menjadi guru kera nakal itu. Kekuatanmu tentu luar biasa. Kalian bertiga melihatku, kenapa belum memberi hormat? Benar-benar tidak tahu sopan santun. Memberimu hormat, tahukah kau apa yang diwakili 4 kaisar di Istana Surgawi? 1 yang mulia, 2 leluhur, 3 murni, 4 kaisar. Jika tahu begitu, kau masih berani meminta kami memberi hormat. Kedudukanku lebih tinggi dari kalian. Bahkan jika Hong Jun dan Niwa ada di sini, mereka juga harus memberi hormat. Oh ya, jika begitu, maka aku akan mencoba kekuatanmu, saudara sejati. Hati-hati, saudara sejati. Trik kecil tak layak disebut.
Hari ini aku, Kaisar, ingin merasakan kekuatanmu. Siapa lagi? Jika tak ada keadilan untuk muridku, hari ini aku tidak akan pergi. Dan aku, Gou Chen Sanggok. Dan aku, Nanji Changxiang. Kami tidak akan membiarkanmu merusak istana surgawi sedikit pun. Kami berdua bekerja sama, hanya di atas 3 murni yang bisa menahan. Kau belum tanding kami. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Tidak mungkin. Apa artefak itu? Botol ini bisa menampung segala sesuatu. Jika digunakan dengan kekuatan penuh, menampung alam ini bukanlah masalah. Pendeta tua. Aku juga harus mengeluarkan artefak terkuat untuk bertarung denganmu. Kendi emas surgawi, hancurkan. Kau harus hati-hati. Artefakmu bagus, tapi belum layak untukku. 6. Aku akan mengambilnya. Untuk muridku. Tidak mungkin. Ini artefak terkuatku. Bahkan jika kalah, tidak mungkin. Aku sudah bilang kalian bukan tandinganku, masih tidak mau pergi. Hari ini, aku hanya ingin penjelasan. Kami adalah salah satu dari 4 kaisar. Pasti tidak mungkin kalah darimu. Jaring langit agung. Seni menutup langit. Pantaskah 4 kaisar? Kekuatan mereka melebihi Tathagata. Pendeta tua ini pasti kalah. Ya, agar kita tidak berhutang budi pada Gunung Fultural. Apa yang terjadi? Dari mana suara tadi berasal? Zhang Yuren, kau masih tidak mau muncul? Apa perlu aku sendiri yang menjemputmu? Lindungi Kaisar Giok dan Ratu. Ibu cepat pergi ke barat minta bantuan Tathagata. Kurang ajar. Mohon yang mulia Tathagata. Kurang ajar, bajingan. Zhang Yuren, karena aku sudah datang, mengapa kau menghindar? Apa kau ragu? Berani. Aku memerintah 3 alam dan 6 jalur. Kau berani bicara di atas kepalaku? Turun. Kau bilang turun, aku turun? Kau pikir kau siapa? Jangankan kau, bahkan 3 yang maha suci pun datang harus bicara di bawah kakiku. Siapa sebenarnya kau? Mengapa tidak pernah melihatmu di 3 alam dan 6 jalur? Mengapa tidak memberi hormat pada Kaisar Giok? Karena aku tidak berada di antara dewa, hantu, 3 alam, sudah melampaui 5 elemen. Kalian tentu tidak tahu. Lalu kau termasuk alam mana? Alam kosong. Asalkan kau Zhang Yuren minta maaf lepaskan muridku, hari ini kita berhenti di sini. Haha, bercanda. Aku memimpin 3 alam. Mana mungkin aku minta maaf padamu? Aku juga tidak takut padamu. Jangan ada yang ikut campur. Hari ini aku akan mengalahkanmu sendiri. Menegakkan kembali martabat istana surgawi. Ayo, aku ingin melihat siapa yang berani menantang otoritas istana surgawi. Aku kira kamu hebat sekali. Hanya dengan segel langit aku bisa mengalahkanmu. Menyerahlah sekarang. Ingin mengalahkanku? Maaf, kamu belum memenuhi syarat. Aku belum benar-benar bertarung. Kalau begitu, aku beri kamu kesempatan. Aku masih meremehkanmu. Tapi aku didukung oleh takdir langit. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Benarkah? Kalau begitu, lanjutkan. Kaisar, istana surgawi tidak boleh kalah dari orang ini. Cepat bunuh dia. Pulihkan martabat istana surgawi. Hanya ini, kekuatan seperti ini bisa menjadi penguasa 3 alam. Jika aku mau, aku pasti akan membuat muridku menjadi Kaisar Giok ini. Jangan sombong. Masih terlalu dini untuk bicara menang kalah. Aku peringatkan kamu sekali lagi. Zhang Yuren, kamu benar-benar tidak mau minta maaf dan melepaskan orang. Jika kamu terus begini, tanggung sendiri akibatnya. Gorborisi, Aku tidak akan minta maaf. sombong dan arogan. Kalau begitu,
Aku akan pukul sampai kamu memohon ampun. Bunuh orang ini untukku. Baginda, aku akan membantumu. Menyerangku diam-diam, kalian berdua maju bersama. Oh, tetap bukan tandinganku. Wangmu, bagaimana kalau kamu minta maaf pada orang ini? Lepaskan monyet nakal itu. Orang ini terlalu kuat. Kurang ajar. Meskipun istana surgawi kalah, masih ada Sun King dan Daozu, dan juga Buddha dari surga barat. Apakah semuanya tidak bisa mengalahkannya? Tidak mungkin. Ini adalah artefak primordialku. Dan didukung oleh takdir langit. Bagaimana bisa kamu melukaiku? Artefakmu itu hanya sampah di hadapanku. Hanya takdir langit yang kecil, tidak perlu ditakuti. Aku, dengan satu lapis menara Hautian, sudah bisa menembus perisaimu. Hari ini, kamu tidak akan bisa lolos dari malapetaka. Aku ingin tahu, apakah menara Hautianmu yang hebat, atau Fu Chenku yang lebih unggul? Zhang Yuren, kita bertarung kekuatannya terlalu besar takut melukai orang yang tidak bersalah, lebih baik kau buat garis pedang kita berdua bertarung di dalamnya. Garis pedang biar aku yang buat, kau tidak takut aku menguasai medan? Apa yang harus ditakutkan? Silakan lakukan saja, kau lakukan saja. Formasi naga meminjam kekuatan langit. Aku ingin lihat bagaimana kau mengatasinya. Cukup bagus, layak untuk aku perhatikan. Tapi kau tetap bukan lawanku. Biarkan kau lihat kekuatan sebenarnya dari menara Hautianku. Hancurlah. Hanya itu kemampuanmu? Ada formasi, ada kekuatan langit, kau tetap bukan lawanku. Lanjutkan seranganmu, Zhang Yuren. Pendeta tua, kau mati saja. Bahkan trik kecil ini kau gunakan? Kau tidak mungkin bisa. Siapa sebenarnya kau? Pohon bodi aslinya bukan pohon, cermin terang juga bukan tiang. Zhang Yuren, renungkanlah sendiri. Pendeta tua, ini wilayahku. Di dalam formasi milikku, aku tak terkalahkan. Itu formasi naga. Yudi bisa meminjam kekuatan langit. Bahkan 3 nenek moyang tahu harus serius. Ki ungu primordial. Peluang Dao telah hancur. Zhang Yuren, kau bukan lawanku. Asal kau minta maaf dan akui kesalahan, lepaskan muridku. Aku bisa pergi sekarang. Jangan mimpi. Aku tidak akan menyerah. Dan Buddha dari Gunung Ling belum datang. Lapor kepada Kaisar Giok. Apa? Buddha Tathagata sedang dalam meditasi tertutup, mungkin tidak bisa datang membantu surga. Apa kau ingin mengubah langit dan bumi? Kami diakui oleh Dao. Kau pantas? Bagaimana? Surga masih tidak terima? Hari ini aku akan mengatakan ini, jika kau tidak melepaskan orang. Aku akan menduduki aula Xiao-Xiao ini. Pendeta tua, jika kau punya nyali, berani ikut aku pergi ke kuil Lei Yin di Gunung Ling? Kenapa tidak? Pimpin jalan. Aura yang sangat kuat. Sudah melebihi milikku. Tidak ada orang ini di 3 alam. Dewa apa yang telah diundang surga? Orang ini tidak bisa diusik. Harus dihindari. Siapa yang datang? Buddha sedang dalam retret tertutup, tidak nyaman menerima tamu. Aku adalah Kaisar Giok. Datang mencari bantuan Tathagata untuk mengalahkan musuh kuat yang menyerang surga. Maaf, Buddha memerintahkan, tidak menemui siapapun. Kami adalah Kaisar Giok dari surga. Bahkan Kaisar Giok tidak boleh, Buddha tidak lagi di Gunung Ling, pergi ke Gunung Kunlun, untuk memahami Dharma. Aku Bodhi. Sakyamuni. Kau yakin tidak keluar menemuiku? Kekuatan yang sangat kuat. Siapa sebenarnya Bodhi? Kekuatan yang luar biasa. Siapa sebenarnya Bodhi? Manusia terlalu menakutkan. Manusia sangat menakutkan. Pendeta tua, Rulai tidak ada, tapi keagungan Gunung Ling masih ada. Apa kau sanggup masuk ke sana? Kenapa tidak? Hari ini aku juga ingin mencari Sakyamuni. Pendeta tua, Sun Gokong ditindas adalah takdir. Bagaimana kau bisa memaksakan campur tangan? Mungkin kau lebih besar dari jalan surga? Omong kosong. Omong kosong. Muridku ditekan di bawah gunung 5 elemen, berkata itu takdir. Berani,
Kau tahu ini tempat apa? Kau pikir Gunung Ling tidak punya orang? Pendeta tua, jika kau berani bertarung di sini, merusak Gunung Ling ini, Rulai pasti tidak akan melepaskanmu. Ya, aku ingin mencoba. Bagaimana kalau aku hancurkan Gunung Ling ini? Datang ke Gunung Ling dan berulah. Mana bisa kami maafkan kau? Hanya kalian? Suruh Sakyamuni keluar. Suruh Sakyamuni keluar. Aku tahu dia masih di Gunung Ling. Guanyin, Tangsan, Zhang, pendeta tua ini cukup hebat. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Setuju. Melawan sendirian bukan tandingan. Bertarung ramai-ramai juga bukan tandingan. Ayo semua maju bersama. Keluarkan semua kemampuan kalian. Jika kalah, bukankah Gunung Ling kehilangan muka? Panggil Sakyamuni keluar. Asalkan Gunung Ling minta maaf, dan lepaskan muridku, masalah ini bisa selesai. Gunung Ling, tidak perlu minta maaf padamu. Jika begitu, lalu apa hak kami berdiri di 3 alam? Semua maju bersama, minta keadilan, untuk Istana Langit, dan Gunung Ling. Apa? Kau bukan tandingan, kau baru menguasai mantra 6 suku, kata tingkat pertama. Biar aku tunjukkan padamu tingkat kedua, Om Mani Padme Hum, lihat jelas. Om Mani Padme Hum. Kau penganut Tao. Kenapa kau bisa mantra Buddha kami? Aku tidak hanya belajar Tao, tapi juga Buddha. Aku sudah ada bertahun-tahun sebelum Rulai. Dia hanya seorang junior. Pendeta tua, jangan sombong. Kau mati saja. Bahkan serangan diam-diam pun tidak berhasil. Membuatmu jadi Kaisar Langit. Sungguh Hong Jun dan Nua buta. Kaisar Langit. Guanyin, kita bekerja sama. Pendeta tua, serahkan nyawamu. Hanya kalian? Dao, hari ini kamu bukan tandinganku. Mengingat latihanmu tidak mudah, pergilah dengan sukarela. Masih bisa menyelamatkan nyawamu. Ingin mengalahkanku? Belum selesai. Tathagata, kau belum muncul? Murid-muridmu bukan tandinganku? Apakah kau memaksaku untuk menangkapmu? Kau bisa pergi? Hari ini aku harus mendapatkan penjelasan untuk muridku. Pendeta tua, kau memang hebat. Tapi guruku lebih kuat darimu. Kalau berani, ikut aku, setelah sampai di Gunung Kunlun. Mengapa tidak? Aku akan ikut kalian, tunjukkan jalannya. Guru, Gunung Ling dalam bahaya. Mohon guru turun tangan. Tidak tahu di mana guru bertapa. Apakah guru mendengar suara murid? Benarkah? Bibit pohon ini bagus, biar ku tebang dan ku bawa pulang untuk kayu bakar. Belum bosan? Ayo. Biar aku memaksamu muncul. Buddha di Pankara, tolong aku. Salam hormat, Buddha kuno. Kenapa begitu keras kepala? Lepaskan obsesi, berbaliklah ke pantai. Menggelikan, menjadi Buddha, kedudukanku di atas Tao dan Buddha,
Sudah lama melampaui 3 alam, tidak dalam 5 elemen, jauh lebih tinggi dari kalian, perlukah aku merendahkan diri? Itu tetap tidak boleh mengacaukan 3 alam. Tahukah kau bahwa perbuatanmu ini adalah bencana bagi 3 alam? Tathagata menekan muridkulah yang menjadi bencana. Dipankara, kau yakin ingin mengurusi ini? Mohon Buddha menaklukkan orang ini. Dia benar-benar tidak kenal hukum dan langit. Tentu harus mengurusi. Bukan hanya urusan Buddha, bahkan urusan Tao dan Istana Langit, aku juga akan campur tangan. Kau mau mengurusi? Dengan apa kau mengurusi? Aku akan melihat sendiri kemampuanmu. Kau punya kemampuan, tapi belum cukup mengancamku. Aku meremehkanmu. Bagaimana kalau ini kita lupakan saja? Buddha kuno memang pantas disebut Buddha kuno. Jangan terburu-buru, tadi hanya hidangan pembuka. Sekarang baru dimulai kekuatan sejati. Jika Buddha tidak keluar untuk meminta maaf dan melepaskan orangnya, aku tidak segan mengacaukan langit ini sampai jungkir balik. Sun Gokong ditindas adalah kehendak langit, untuk mengasahnya, nanti masih ada tugas besar yang harus dijalani. Aku tidak setuju dengan kehendak langit, muridku, aku sendiri yang akan mendidiknya, tidak perlu campur tangan agama Buddha kalian. Kalau begitu, ayo bertarung. Dipanakara memicu petir surgawi. Cukup hebat, bisa membuatku terluka. Tapi ini aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Jika Tuan bersikeras, apa kau berniat membuat agama Buddha memusnahkan agama Tao? Baik, hari ini biarkan aku melihat, apakah agama Buddha kalian memiliki kemampuan itu? Bagus datang. Aku juga ingin merasakan seluruh kekuatanmu. Ada sedikit kemampuan, kau tidak mengecewakanku. Sekarang giliranku. Trik kecil berani memamerkan keahlian di depan ahlinya. Kau menang, aku bukan lawanmu. Panggil Sakyamuni keluar. Aku hanya ingin dia minta maaf, lepaskan muridku, lalu pergi. Apa aku setuju? Siapa yang berani melukai keponakanku? Aku yang pertama, tidak setuju. Kau pendeta tua ini luar biasa kuat. Kebetulan aku punya pusaka, botol yin yang. Apakah kau bersedia mencoba kekuatannya? Apa yang tidak berani? Bagaimana jika kau memasukkanku ke dalam botol ini? Aku tidak takut pada pusaka apapun milikmu. Garuda emas, hati-hati. Pendeta tua ini ilmu hitamnya hebat. Cap angin dan menara langit milikku pun tidak bisa mengalahkannya. Pendeta tua, kalau begitu biarkan kau merasakan kekuatan benda ini. Terima kasih Garuda telah menyingkirkan hama bagi istana langit. Sungguh berkat Garuda. Apa yang terjadi? Pendeta tua ini masih baik-baik saja. Kau pikir benda ini bisa melukaiku? Kau terlalu sombong. Ini pusaka bawaanmu? Cuma ini? Kau berani menghancurkan pusakaku. Ganti rugi. Mau lagi? Aku belum mulai. Kau sudah tumbang. Kalian semua mundur, kalian semua, kalian bukan tandinganku. Kau memang hebat, tua. Tapi Buddha kami punya Amitabha, dan juga Mahavairocana. Bisakah kau mengalahkan mereka? Bisa atau tidak? Bertarung dulu baru tahu. Aku tidak berniat melawan Buddha. Aku hanya ingin muridku, Biu. Langit tidak akan memohon ampun padamu. Kau menang di alam dewa, tapi masih ada alam baka. Kalau kau mampu ikut kami ke alam baka, pergi ke sana. Temui Ksitigarbha, Raja Fengdu, dan Permaisuri Hotu. Buka pintu alam baka. Aku ikut kalian, siapapun yang kalian cari hari ini, aku akan hadapi sampai habis. Ikuti aku. Yang mulia Kaisar Giok, para dewa sekalian. Cepat undang Ksitigarbha, Raja Fengdu, Permaisuri Hotu, dan 10 Raja Alam Baka. Langit dalam bahaya. Mereka butuh bantuan. Apa yang kau lihat? Cepat pergi. Kalau terlambat, kau akan dipecat dari langit. Tidak perlu, kami sudah datang. Kaisar Giok, Ratu Ibu, kami sudah tahu soal ini, khusus datang membantu langit mengalahkan tua ini. Kenapa kalian tidak bertindak? Kalian masih belum cukup kuat. Tua,
lihat kami hapus namamu dari buku kehidupan. Kau tidak akan bisa terlahir kembali. Aku sudah melampaui 3 alam. Di luar 5 elemen, alam baka tidak bisa mengatur hidup matiku. Aku bernama Bodhi. Silakan cek. Siapapun kau, Kenapa tidak bertindak? Aku akan bantu dengan segel langit. tua. Apa kau pikir langit dan 10 raja bisa kau kalahkan sendiri? Lihat kami menghajarmu. Kalian masih meremehkanku? Kalau aku hanya segini, bagaimana bisa aku mengeluarkan muridku, Sun Gokong, yang membuat onar di langit? Pendeta tua langit dan 10 raja neraka mana mungkin bisa kau kalahkan sendirian? Lihat bagaimana kami menghajarmu. Kalian masih terlalu meremehkanku. Jika aku hanya memiliki kekuatan sebesar ini, bagaimana mungkin aku menyerahkan Sun Wukong, muridku, yang mengacaukan langit? Rulai, kau menjebakku. Jika bukan karena jebakan, kau tidak bisa menahanku. Sembah kepada Buddha. Bagaimana cara menangani monyet ini? Kami menghadap Buddha. Apa rencana Buddha untuk monyet ini? Karena kalian sudah tiba, aku tidak akan ikut campur dalam urusan ini. Monyet nakal ini terserah kalian. Maksud Buddha adalah, kami bisa menanganinya sendiri, dengan status Buddha. Tidak pantas, Buddha turun tangan sendiri. Kalian para pengecut. Tunggu sampai aku, Sun Gokong, lepas. Pasti tidak akan memaafkan. Guruku juga tidak akan melepaskan kalian. Monyet nakal, gurumu telah menimbulkan masalah, hari ini adalah takdirmu. Lepaskan aku. Jika kau mampu, bunuh aku guruku, pasti akan membelaku. Gurumu sendiri tidak bisa melindungi dirinya, hari ini aku akan mengakhiri hidupmu, monyet nakal. Monyet nakal. Bebaskan dirimu. Tidak akan bisa dikurung. Mantra Buddha mulai kendur. Mengapa Buddha diam? Jika monyet nakal ini keluar, akan menjadi bencana lagi bagi langit. Monyet nakal, kau mau lari? Aku tidak akan memberimu kesempatan. Sampaikan juga kepada Bodhi aku menunggunya di Gunung Ling kapan saja. 10 Raja Neraka. Ditambah Zhang Yuren dan Ratu Ibu kalian juga bukan tandinganku, panggil Kaisar Hantu Feng Du dan Hou Tu. Masa bisa berhenti begitu saja? Martabat neraka dan surga tidak boleh kau injak seorang diri. Sembah, Raja Hantu. Kau juga datang? Kenapa Ksitigarbha dan Hou Tu, pencipta reinkarnasi, tidak datang? 10 Raja Neraka bukan lawan. Entah aku bisa mengalahkanmu, Dao Yu. Soalnya aku sendiri sudah cukup untuk mengalahkanmu. Dasar biksu tua, hari ini aku tidak akan melepaskanmu. 3 dari 4 kaisar, Guanyin dan Jin Changzi, semua kalah dariku. Kau yakin mau lawan aku? Penahanan Sun Wukong adalah kehendak surga. Sekarang belum terlambat untuk berbalik. Kau beri aku kesempatan? Kau bahkan bukan seorang setengah suci. Kau pikir kau siapa berani bicara besar begitu? Muridku, surga dan Gunung Ling tidak berhak mengatur. Yang harus minta maaf adalah mereka. Jadi, maksudmu kau akan terus bersikeras pada pendirianmu? Ya, terus kenapa? Hanya dengan kalian? Berani-beraninya kalian menekan muridku di Gunung Wuxing? Maaf, saya terus terang, satu persatu terlalu melelahkan. Mending kalian semua surga, Gunung Ling, dan neraka maju bersama. Cari mati. Pergeseran bintang. Apa? Hei biksu tua, kenapa seranganku tiba-tiba mengarah padaku sendiri? Ini didasarkan pada kekuatan primordial, mengalihkan target serangan secara paksa, dan mengembalikannya 2 kali lipat. Kau mengakui kekalahan? Dasar biksu tua lancang, masih ada Ksitigarbha dan Nyonya Hou Tu. Cuma seorang hakim neraka.
Berani-beraninya kau bicara di sini? Bagus, pasti biksu tua ini mati. Kau pikir trik ini bisa menjebakku? Tidak tahu kemampuan sendiri. Siapa sebenarnya dirimu? Kau tidak berhak tahu siapa aku. Oh iya. Kalau begitu, aku ingin menyaksikan kemampuanmu. Itu Ksitigarba Bodhisattva. Ksitigarba Bodhisattva sudah datang? Ksitigarba Bodhisattva. Ksitigarba, kau akhirnya datang. Kenapa kau datang ke nerkaku dan membuat onar? Kau hanyalah seorang setengah suci. Bukan tandinganku, mundurlah. Mengingat sumpahmu neraka tidak akan kosong, tidak akan menjadi Buddha, hari ini aku tidak akan mempersulitmu. Suruh Houtu keluar. Rekan kau masih belum tahu bahwa Sun Wukong ditindih di bawah gunung 5 elemen adalah kehendak surga. Mengapa kau keras kepala dan tidak mau sadar? Kehendak surga, perkataan Tathagata adalah kehendak surga. Kalau begitu, apakah pembalasan dendamku juga dianggap kehendak surga? Rekan, kau belum juga berhenti di tepi jurang. Kembali dari jalan sesat? Di Zhang Wang. Di Zhang Wang, hati-hati, orang tua ini kekuatannya luar biasa, bisa dibilang melawan surga. Karena kau memaksakan argumen yang tidak masuk akal, hari ini saya akan memberimu pelajaran. Kalian semua bahkan tidak sepandai Yu Sheng ini dalam membaca situasi. Dia tahu bahwa dia bukan tandinganku, jadi dia memilih untuk mundur. Kenapa kamu juga berpikir aku tidak bisa menang? Orang tua ini, 3000 tahun tidak pernah bertindak. Hari ini, saya benar-benar ingin melihatnya. Hari ini, saya akan mengusirmu dari alam baka. Ini tidak mungkin. Hari ini saya memberimu kesempatan. Aku tidak akan bergerak. Aku biarkan kamu menyerang 3 kali. Jika kamu menang, aku bisa pergi sekarang. Jika kalah, kamu tidak perlu campur tangan dalam masalah ini. Awas, terima serangan. Kamu sudah menggunakan 2 kesempatan. Tersisa yang terakhir, bagaimana? Orang tua ini terlalu kuat. Di Zhang Wang, mungkin. Istana surgaku tidak akan pernah menyerah. Siapa yang berkata begitu lagi akan dijebloskan ke penjara air sungai surgawi. Ingat kata-katamu. Awas. Jika kamu masih bisa menahan dengan tubuh fisik, aku akan pergi dengan sukarela. Hehe. Aku kalah. Aku bahkan belum bergerak. Kamu sudah menyerah. Eti, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak akan menyakitimu. Zhang Yuren, apalagi yang ingin kamu katakan? Zhang, apakah masih perlu mencari bantuan? Orang tua, jangan sombong. Jika berani, ikut aku dan datang menemui Nyi Houtu. Houtu yang menciptakan reinkarnasi, aku sudah lama menantikannya, tunjukkan jalannya. Siapa yang datang? Berani memaksa masuk gerbang hantu? Cepat mundur. Aku adalah Kaisar Giok. Kamu berani menghalangi jalanku? Sungguh tidak tahu diri. Kaisar Giok adalah yang tertinggi, memerintah 3 alam dan 6 jalan. Mana mungkin dia datang ke alam baka ini? Berani sekali mendesak istana surgawi sampai begini. Kami tentu tidak akan membiarkanmu. 5 hantu, kualitas apa yang kalian miliki berani menantangku? Orang-orang yang kukalahkan yang manapun lebih kuat dari kalian. Cepat pergi. Karena kalian tak tahu diri, maka seranglah, aku tak sudi menyerang lebih dulu. Segera keluarkan formasi Ki Jahat 5 hantu. Gunakan ki jahat untuk menguras kekuatannya sedikit demi sedikit. Kekuatan apa? Keluarkan semuanya, jangan sampai nanti kalian tak punya kesempatan. Formasi ini bisa menjebak calon santo, levelmu tidak jelas, kuduga kau hanya calon santo. Hari ini kau akan kubunuh di sini? Tidak. Kekuatan formasinya terlalu lemah. Kalian perlu meningkatkan serang. Jika tidak, dalam beberapa tarikan napas, aku bisa menghancurkan formasi,
Bajingan. Tak punya kemampuan. Sok jago. Membuang-buang waktu kami. Kalian berusaha mengurungku, sekarang giliranku. Aku pasang formasi ini mengurung kalian 100 tahun. Zhang Yuren, tunjukkan jala. Jangan sombong. Houtu adalah salah satu dari 12 penyihir purba. Mana mungkin dia takut padamu? Tidak perlu. Tidak perlu. Itu Dewi Houtu. Dewi Houtu datang membantu Istana Surgawi. Dewi Houtu, selamatkan Istana Surgawi. Houtu, pencipta reinkarnasi, sudah lama kutunggu dia, tunjukkan saja jalannya. Sesama kultivator, aku pernah dengar tentangmu. Houtu memang tidak salah reputasi, pantas menjadi pencipta reinkarnasi. Aku ingin tahu, jika diberi kesempatan lagi, apakah kau masih bisa menciptakan reinkarnasi? Pergilah sekarang, nyawamu bisa selamat. Bunuh aku? Istana Surgawi tak terkalahkan. Gunung Ling juga menghindariku. Jangan sombong. Mundur 100 meter. Kamu benar-benar tidak mundur? 3 kaisar pun tidak bisa mengalahkannya. Sebaiknya kau menyerah saja. Benda ini bernama Zhuang Tian. Aku ingin mencoba apakah bisa memasukkanmu. Lari. Alat yang sangat kuat. Kemungkinan Niang Houtu sudah menang. Terima kasih, Niang Houtu. Tidak, labu ini tidak bisa menahannya lama. Harus segera dibuang ke galaksi untuk dilebur lebih cepat. Kalau begitu, kita cepat bertindak. Terima kasih Niang telah bertindak. Silakan Niang ke kolam Biao. Apa yang terjadi? Tadi aku mengantuk. Jadi aku tidur sebentar di dalam labu. Baiklah, aku akan keluar sekarang. Kau ingin keluar? Aku tidak akan memberimu kesempatan. Aku datang mencari muridku. Kau menghancurkan alatku. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bunuh orang ini untukku. Arwah-arwah ini semua memiliki kekuatan setengah dewa. Kau tidak bisa membunuh semuanya. Menyerahlah, pendeta tua. Menyerah? Belum tahu siapa menang. Terlalu dini untuk bicara. Hanya boneka berani berbuat seenaknya di depanku. Membaca mantra suara rendah. Cahaya ilahi tak terbatas. Aku tidak tahu apakah kau masih puas. Apalagi kemampuan hebat yang kau miliki, keluarkan saja. Aku akan menemanimu satu persatu hari ini. Itu Xuanyao Houtu Niang benar-benar menggunakan artefak yang menentang langit ini. Konon burung ini menyegel makhluk purba. Sepertinya biksu tua ini akan kalah besar. Kawan. Biarkan aku melihat kekuatan sejatimu. Kelihatannya kamu tidak terkalahkan. Hari ini aku akan mengalahkanmu. Kamu terlalu sombong. Hanya satu artefak, mana bisa mengalahkanku? Tambahkan kekuatan. Kekuatan sejati Tao. Hancurkan. Biksu tua. Akhiri semuanya di sini. Houtu, keluarkan kekuatan setengah santamu. Kamu telah memperdalam reinkarnasi. Apakah kamu bersedia mengorbankan diri untuk menyelamatkan Istana Surgawi? Siap. Bahkan Houtu Niang tidak bisa mengalahkan biksu tua ini. Kekuatannya mungkin sudah jauh di atas 3 king. Apa mungkin dia setara dengan Hongjun Laozu? Tidak,
Tiga King dan Pendeta Dao bukanlah yang bisa kita undang. Apa istana surgawi hari ini benar-benar akan dihancurkan oleh orang ini? Houtu, apakah kamu bersedia? Mau? Houtu, mau bertarung? Aku sudah meminjam kekuatan dari jalan surgawi. Hari ini harus menghabisimu. Kamu memang pantas menjadi setengah santa. Tapi kekuatanmu masih kurang. Kesempatan terakhir untukmu, jika kamu masih tidak bisa mengalahkanku, panggillah Tiga King. Kekuatan langit digunakan untuk umat manusia. Aku, Houtu, telah memperdalam reinkarnasi, bersedia meminjam kekuatan dari langit dengan umurku. Mohon langit bantu aku sudah meminjam kekuatan dari jalan surgawi. Hari ini akan kubunuh kamu. Benarkah? Meminjam dari jalan surgawi. Hanya jalan surgawi? Kilauan emas mataharimu tidak mencapai kekuatan sejati. Biarkan aku tunjukkan apa itu kekuatan jalan surgawi. Inti dari intiku. Bersedia mematuhi kontrak surgawi, mohon jalan surgawi, berikan aku kekuatan. Ini baru namanya kekuatan surgawi yang sebenarnya. Keluarkan kemampuanmu untuk bertahan. Houtu, kalau tidak, kamu juga akan kalah hari ini. Aku kalah. Sebagai salah satu dari 4 kaisar, mungkin hanya 3 king yang bisa melawanmu. Tidak, Houtu. Bagaimana kamu bisa? Kamu adalah... Karena tahu bukan lawanku, kenapa kamu tidak pergi saja? Zhang Yu? Siapa lagi yang akan kamu panggil? Tiga King atau Hong Jun? Pendeta tua, jangan sombong. Di bawah langit ini, semuanya adalah wilayahku. Tempatku di Gunung Lingtai Fangchun, Gua Bintang 3 bulan sabit. Kamu pikir aku tidak berani? Aku sudah ingat tempatmu. Bagaimana bisa sampai saat ini kamu masih tidak mau meminta maaf? Lepaskan muridku. Apa kau benar-benar memaksaku menghancurkan tempatmu? Pusakaku ini cukup dikibaskan 3 kali, kibasan pertama, 4 gerbang langit hancur. Pendeta tua, jangan gegabah. Aku tidak percaya kau punya kekuatan itu. Kibasan kedua, kolam awan hijau hancur. Kibasan ketiga, termasuk istana surgawi Ling Xiao, semuanya lenyap, percayakah kau? Baik, jika begitu, aku akan biarkan kau lihat apakah itu benar. Kalian bisa kembali dan lihat. Dewi Chang'e, kembalilah dan lihat istana surgawi Ling Xiao. Gerbang selatan dan kolam giok hijau apakah hancur? Kekuatan ini, kekuatannya pasti di atas seorang suci. Semua yang dikatakan Bodhi menjadi kenyataan. Seperti ini, kolam giok menghadapi lawan sejati. Benar-benar tidak ada yang tersisa. Maksudmu 4 gerbang langit milikku, kolam giok biru milikku, istana surgawi Ling Xiao milikku, benar-benar hancur? Ternyata benar-benar kepala Buddha dikibas 3 kali. Menghancurkan istana langit. Zhang Yuren, apa lagi yang bisa kau katakan? Percaya atau tidak, aku mengibaskan bulu sekali lagi, kebun persikmu juga akan hancur total. Tidak, jangan. Aku, pendeta tua, mengakui bukan lawanmu. Tapi tahukah kau masih ada Sun King, dan 2 Santo Barat, serta Hong Jun Laozu dan Niwa. Aku tidak percaya bahwa bahkan dewa-dewa kuno itu bukan lawanmu. Kalau begitu, tunjukkan jalannya. Aku sudah lama ingin bertemu Sun Qing dan Hong Jun. Baik, pendeta tua, ikut aku.
Ternyata 12 dewa emas dari Sekte Chan datang. Hanya saja, atas perintah Yuan Shi Tianzun, guruku Yuan Shi Tianzun meramalkan Istana Langit dalam bahaya, khusus memerintahkan kami membantu Kaisar Giok. Tapi, orang ini telah mengacaukan Istana Langit, Gunung Roh, dan Alam Baka. Ya, dialah orangnya. Kuharap kalian membantu Istana Langitku. Bahkan Yuan Shi Tianzun di sini bukan lawanku. Berani? Kau berani menghina guruku? Guruku adalah seorang suci, dihormati oleh 50.000 kultivator. Kau pikir kau siapa? Yuan Shi, kalian pulang dan tanyakan padanya, di mana dia saat 3 kalpa besar zaman purba, apakah dia muncul dalam perang 12 anak dukun? Pendeta tua harus memberi penjelasan. Jika tidak, maka kita lihat siapa yang lebih kuat. Kalau begitu, hari ini kami akan memukulmu sampai kau berlutut dan memohon ampun. Aku kira kau hebat. Ternyata begitu. Tidak sebanding. Tidak layak disebut. Kemarilah. Selesai sudah? Kekuatan orang ini seharusnya lebih dari ini. Tidak. Pusaka ini jauh dari tandinganku, hanya ini. Pusakaku. Kau berani merusak pusakaku. Pendeta tua, ganti rugi. Telapak tangan ini menunjukkan kekuatannya tak terduga. Kami terlalu meremehkannya. Kurang ajar. Gelarku lebih tinggi dari 3 murni, bahkan kalian nenek moyang Hong Jun pun tidak berani kurang ajar. Kalian 10 orang mau maju bersama, atau satu persatu. Sungguh, pendeta tua yang sombong. Kau pikir kau tak terkalahkan di dunia? Sun Wukong mendapat ganjaran setimpal. Aku katakan sekali lagi, jika muridku berbuat salah, aku sendiri yang akan menghukumnya. Jangan sombong. Semua maju bersama. Daripada aku melawan satu persatu. Demi Yuan Shi, hari ini aku tidak akan menyusahkan kalian. Cepat panggil Rulai, jika tidak, aku tidak keberatan sekali lagi menyerang Gunung Ling. Orang gila, kita lepaskan kekuatan bersama. Meski tidak seimbang, kita masih bisa menjebaknya. Bentuk formasi 10.000 dewa, kalahkan dia. Tidak hanya untuk istana surga, tetapi juga untuk mengembalikan martabat sekte dan guruku. Terima kasih kepada 12 dewa emas. Kalau tidak, kayangan kita akan rugi besar. Kau harus berterima kasih pada guruku, Yuan Shi Tianzun. Kalau tidak, kami pun tidak bisa menahan orang ini. Setelah dia dihukum aku sendiri, yang akan menggiringnya ke panggung pemenggalan. Tidak boleh ada ampun. Kau pikir formasi ini bisa menjebakku? Tidak. Kekuatannya kurang. Hanya ini kemampuan murid Yuan Shi Tianzun? Pendeta tua, jangan sombong. Oh ya? Bagaimana kalau aku berhasil menerobos formasi ini? Kurang ajar. Formasi ini hanya bisa ditembus oleh para suci bersama. Menyerang dari luar formasi, mungkin gurumu sendiri tidak bisa melakukannya. Formasi ini memang lumayan, tapi di mataku aku bisa menerobosnya dalam waktu setengah dupa. Kalau begitu kami beri kau waktu setengah dupa, saudara. Sekarang kau bisa menembusnya. Sekarang juga. Perkuat formasi. Jangan biarkan dia menerobos. Perkuat formasi. Jangan sampai dia berhasil. Aku sudah menemukan celah formasi. Formasi 10.000 dewa biasa saja. Cepat perbaiki celah formasi 10.000 dewa. Ada yang mau menantangku lagi? 2 dewa emas? Keluarkan semua senjata sakti kalian. Kurang ajar berani menyebut nama guru kami. Terima serangan. Menyebut nama guru. Lihat. Tidak mungkin. Formasi 10.000 dewa berhasil ditembus. Pendeta tua, kami atas perintah Yuan Shi Tianzun menangkapmu. Berani melawan? Yuan Shi Tianzun,
Suruh dia keluar menemuiku. Bagaimana ini? Kita semua bukan lawannya. Kita tidak bisa menyelesaikan tugas guru. Suamiku, lawan dia habis-habisan. Pendeta tua, matilah kau. Gunung-gunung terangkat seperti naga marah, menyembur ke langit trik murahan. Tidak. Mengapa segel sakti ini begini? Bendera pengumpul dewaku. Dua benda ini akan kusimpan untukmu 50.000 tahun lagi. Jika kau sudah insaf, datanglah mencariku. Pendeta tua Bodhi, kembalikan senjata sakti kami. Pendeta tua, kau memang hebat, tapi beranikah kau mencoba senjata sakti di tanganku ini? Dengan barang rongsokan ini kau pikir bisa menangkapku? Aku bilang kalian tidak cukup kuat. Panggil Sun King ke sini. Katakan saja, berani atau tidak. Saat benda ini keluar, saat benda ini bisa menangkap langit dan bumi. Masa tidak bisa menangkapmu? Baik, aku juga ingin melihat kekuatan benda ini. Bagus, dia tersedot masuk. Kau sekarang menyesal, sudah terlambat. Lihat, aku akan menggunakan 9 yang api sejati untuk mengubahmu menjadi darah. Rasanya lumayan. Lanjutkan. Perkuat serangan sihir. Aku perkirakan api sejati 9 yang sudah membunuh pendeta tua ini. Dia adalah murid agung Tianzun. Mengalahkan orang ini mudah saja. Dia belum mati. Orang ini terlalu kuat, tak terduga dalamnya. Siapa sebenarnya dia? Mungkinkah dia reinkarnasi Pango? Kalian masih punya senjata sakti apa lagi? Keluarkan semuanya. 12 dewa emas dari Yuan Shi Zhenzi pun cuma begini. Kalian sudah menyerangku berkali-kali. Sekarang giliranku. Giliranku. Kalian masih tidak terima? Kau pendeta tua, kurang ajar. Apa kau pikir kau tak terkalahkan di dunia? Siapa lagi? Pendeta tua, berani ikut kami menemui guruku? Yuan Shi Tianzun. Aku yakin, dia bisa menghancurkanmu dalam satu serangan. Hei, aku tidak takut. Yuan Shi, panggil dia ke sini. Aku tidak mau pergi jauh-jauh. Pendeta tua, tunggu saja. Aku akan mencari guru sekarang juga. Dua orang bijak dari barat telah tiba. Saudara sejalan, menurutku kau benar-benar memiliki takdir dengan aliran barat kami. Sebaiknya ikut kami ke dunia Sukhavati Barat. Bukankah lebih baik menerima pencerahan? Kalian belum cukup berkualifikasi. Aliran barat kecil berani bersaing dengan timur. Saudara sejalan memang kuat, tapi aliran barat kami bukan main-main. Kami sudah memberi kesempatan. Apa kau tidak menghargainya? Mohon dua orang bijak barat selamatkan Yu Huang, Kaisar Surgawi. Tenang, hari ini aliran barat pasti menangkap orang ini. Saudara sejalan, hati-hati. Kekuatan Kong Xuan sudah habis. Jika Zun Sheng terluka olehnya, jangan salahkan kami tidak memperingatkan. Oh ya, aku masih kekurangan tunggangan. Bagaimana kalau hari ini aku tangkap Kong Xuan ini? Sekujur tubuhnya menyala api. Kurang, tambah kekuatan lagi. Kurang, terus tambah tenaga. Ah, Aku lihat kau memang berbakat dengan gua Siwe Sangsing. Lebih baik menerima pencerahanku. Ikut aku ke dasar timur, bukankah lebih baik? Tidak tahu diri. Kalau begitu, aku akan memaksamu berguru padaku. Hanya binatang. Aku tulus ingin menerimamu, tapi kau tidak mau. Hari ini aku akan menindasmu di sini. lepaskan tunggangan kami, tua. Hari ini kami ampuni nyawamu. Apa benda sakti ini bisa menahan serangan kuat kami? Ini kekuatan orang suci. Kalian memang orang suci. Tapi aku adalah Tian Dao. Kalian tidak cukup? Panggil Sun King kemari.
Tua, aku tidak peduli siapa dirimu. Kau tidak hanya merebut tungganganku, tapi juga bicara sombong. Hari ini kau tidak akan kuampuni. Kekuatan benda ini, kurasa kau tahu, sobat. Dulu aku menggunakan benda ini untuk menaklukkan Kong Xuan. Mau coba? Benda ini memang bagus, tapi aku ingin coba apakah bisa mengalahkan sapuku. Baik, silakan sobat bertindak. Semua lari. Benda ini bisa mengendalikan semua benda sakti bawaan lahir. Kau tidak bisa mengalahkan kami, tua. Cepat, cepat kalahkan dia untukku. Teknik 7 harta cukup bagus. Tapi untuk mengalahkanku masih kurang. Aku belum mengeluarkan 1/10 ilmuku. Benda saktiku juga biasa saja. Kalau begitu aku coba seberapa kuat dirimu. Binatang. Berani kau menyerangku diam-diam? Hari ini aku pasti merebutmu. Di depan kami, kau ambil tunggangan kami. Hari ini, tak akan kami biarkan kau lolos. Bersiaplah mati. Kong Xuan tunduk padaku, Kong Xuan tunduk pada. Kurang ajar. Pendeta tua. Hari ini, aku ingin lihat seberapa sombongnya kau. Cepat mundur. Daerah ini sudah menjadi tempat mati. Hai, orang. Segera beri aku 33 lapis surga. Undang 3 dewa agung kemari. Jieyin dan Zunti, kalian masih punya sesuatu untuk dikatakan? Sebenarnya kalian bisa tidak ikut campur dalam masalah ini, tapi kalian malah ikut campur. Aku ambil tunggangan kalian, anggap saja ini pelajaran untuk kalian. Pendeta tua, arwah-arwah ini hari ini bisa melahap jiwamu. Kalian masih punya senjata atau mantra apa lagi? Silakan keluarkan semuanya. Kita bertiga adalah suci. Jika kita menggunakan seluruh kekuatan ilahi, khawatir 3 alam akan terkena dampaknya. Jika begitu, keluarkan saja formasi kalian. Jika aku menggunakan formasi, kalian tidak akan punya kekuatan untuk melawan. Sombong dan angkuh. Sesama pencari Dao, silakan masuk ke dalam formasi. Aku ingin tahu bagaimana kau akan memecahkan formasi ini. Di dalam formasi ini, kami yang berkuasa. Dengan kekuatanmu, sesama pencari Dao, takutnya kau tak bisa memecahkannya. Keempat panji ini adalah kunci dari formasi. Jika aku hancurkan semuanya bersamaan, formasi ini akan terurai sendiri. Di dalam formasi, kau bukan seorang suci. Kau tidak punya kekuatan itu, menghancurkan keempat panji secara bersamaan. Kekuatan hukum yang begitu kuat, bahkan bisa memantulkan serangan kami kembali. Total 3 tebasan. Tebasan pertama, aku tebas tanduk nagamu. Hanya itu. Tebasan kedua. Aku tebas kedua kakimu. Jangan remehkan kami, Dao. Jika hanya dengan kekuatan ini, bagaimana bisa mewakili Barat datang ke sini? Dao, kau bukan lawan kami. Apakah kau masih tidak mau pergi dengan sukarela? Bisa menyakitiku. Bagus, bagus. Tapi aku belum mengeluarkan kemampuan sebenarnya. Kau pikir benar-benar bisa mengalahkanku? Kami melihat kau memiliki takdir dengan Barat. Tak menyangka kau sombong dan arogan.
Hari ini kau tidak akan diampuni. Jika aku tidak mengeluarkan kekuatan absolut, kalian akan terus menganggap dirimu tak terkalahkan. Selanjutnya, Kalian perhatikan baik-baik. Aku sudah berubah menjadi Tai Shang Lao Jun. Ilmu Dao yang dia kuasai. Aku juga punya semuanya. Meskipun kau palsu Tai Shang Lao Jun, bagaimana? Kami tidak percaya padamu. Kau punya kekuatan Tian Dao. Formasi kecil seperti ini juga ingin menjebakku? Kalian berdua, mundurlah. Urusan kultivator Fang, urusan kultivator Timur, urusan kultivator Timur kami, tidak ada hubungannya dengan kalian. Orang tua, terima serangan ini. Jie Yin, Zunti, apakah kalian mengaku kalah? Jika masih tidak menyerah, kalian akan hancur lebur. Kau sebenarnya di level apa? Kenapa bisa di atas level suci? Kemampuan yang aku tunjukkan. belum sampai 1%, belum sampai 100, kalian masih mau lihat? Lalu kau ini siapa sebenarnya? Kenapa dunia timur tidak pernah tahu ada yang sekuat kau? Aku tidak berada di alam 3 alam. Aku sudah melompat keluar dari 5 elemen. Bahkan kalian. Bahkan jika Hong Jun datang, aku tidak takut. Di mana 3 dewa? Kenapa mereka belum datang? Istana surgaku sudah sampai hari kehancuran. Paman, 4 Raja Langit dan Li Jing beserta putranya sudah pergi ke masing-masing altar 3 King. Tapi entah bisa mengundang para dewa atau tidak. Maaf, Daoi, kami berdua bukan lawanmu. Kong Xuan memang memiliki takdir denganmu. Kami hadiahkan dia untukmu. Saudara seperjuangan, Kurasa kau benar-benar cocok dengan ajaran kami dari barat. Lebih baik ikut kami ke surga barat. Bukankah itu lebih baik? Tak perlu bicara lagi, ayo. Kita tidak bisa mengusiknya, saudara. Seperjuangan di depan ini. Apa juga tidak bisa, 3 yang murni sudah mundur. Hindari bencana yang tak perlu. kuberi kalian 3 hari, kecuali kalian undang yang lebih kuat untuk mengalahkanku. Jika tidak, kau tak akan jadi Kaisar Giok lagi. Bertemu dengan 3 guru. Istana surga dalam bahaya, mohon 3 guru, turun tangan, demi keadilan bagi 3 alam. Kakak kedua muridmu dihina. Tapi kau suruh cicitmu memohon padaku, kau anggap aku siapa? Pergi. Semua murid aliran Chan berani lagi melangkah ke istana Bioku, pasti kubunuh tanpa ampun. Li Jing, Nezha. Mana para dewa yang kusuruh jemput? Paduka. Kami belum sempat bertemu dengan Yang Mulia sudah terpental jika bukan karena dewa menahan diri, kami berdua sudah hancur. Kaisar Giok, apa yang harus kita lakukan? Jika ketiga dewa tidak datang, istana surga pasti menanggung kerugian. Paduka, Dewa mengirim pesan minta Paduka dan Ratu Ibu pergi sendiri keluar 33 langit untuk menjemput. Aku dan Kaisar Giok memerintah 3 alam. Mereka terlalu besar kepala. Diam. Wibawa 3 dewa berani kau hina. Mohon dewa, maaf. Ratu Ibu tidak tahu diri. Sudah kuhajar dia. Mohon dewa ampuni. Kaisar Giok, aku dan adik kedua tidak bisa datang. Kuharap kau bisa memimpin semua dewa istana surga menjemput kami. Bagaimana? Aku patuh. Aku segera memimpin para dewa menjemput dewa. Taishang, Yuanshi. Sudah lama aku ingin bertemu kalian, karena itu, mari kita bertarung dengan baik, Zhang Yuren. Aku menunggu di sini, dalam 3 hari, jika Taishang, Yuanshi, dan Tong Tian tidak datang. Aku akan membubarkan istana surga dengan paksa, membatalkan daftar dewa. Bagus? Baik. Tua, berani kau tunggu di sini. Setelah kami menjemput para dewa, pasti kau tidak akan selamat. Dengar perintah. Ikut aku sekarang keluar 33 langit menjemput dewa. Zhang Yuren memimpin semua dewa memohon dewa turun bantu istana surga kalahkan penyerbu. Istana surgawi dalam bahaya besar. 4 kaisar, alam bawah, dan gunung Ling semuanya kalah. Benar-benar tidak mampu menahan. Kami benar-benar tidak mampu menahan. Adik seperguruan, berapa banyak yang kau tahu tentang masalah istana surgawi? Aku sudah tahu semua ini. Karena istana surgawi meminta, tidak tahu
Apa rencana kakak seperguruan? Orang itu memiliki kultivasi yang dalam, bahkan kita berdua mungkin tidak bisa mengalahkannya. Lebih baik biarkan adik seperguruan Tong Tian pergi menyelidiki. Adik seperguruan Tong Tian, tahukah kau ada seorang pertapa tua datang menantang, mengalahkan istana surgawi dan Gunung Ling berturut-turut. Kakak seperguruan ingin menipuku lagi. Aku sudah menghitung. Murid kakak seperguruan kedua, Huang Long Zhenren, sudah dibujuk pergi oleh 2 orang suci barat. Kakak seperguruan kedua, apakah kau tahu hal ini? Tidak baik. Daois Taishang, mengapa tidak berani muncul? Aku sudah menunggu di sini selama 2 hari. Yang mulia Tianzun, mengapa menghindari pertemuan? Jangan-jangan takut pada pertapa tua itu? Kurang ajar. Meskipun kau adalah Yu Huang Dadi, tidak boleh meragukan guruku. 3 murid utama di bawah Hong Jun. Apakah hanya bisa bersembunyi dan tidak bertemu? Silakan gunakan taktik provokasi. Sekte Jieku tidak akan campur tangan dalam hal ini. Semua murid, dengar perintah. Tanpa perintahku, jangan campur tangan. Yang melanggar akan diusir dari Istana Bio. Sangat keterlaluan. Jika masalah ini tersebar, di mana harga diri kita? Kakak seperguruan, kami berdua tidak bisa menghindari pertempuran ini lagi. Selamat datang, Yang Mulia Tianzun. Pertapa tua itu ada di depan. Ayo, pimpin jalan. Aku hari ini ingin melihat apa kelebihannya. Dia datang. Tapi kenapa Tong Tian tidak datang? Mungkin takut padaku? Untuk menghadapimu, kami berdua, kakak dan adik seperguruan, sudah cukup. Tidak perlu adik seperguruan ketigaku, Tong Tian. Oh, begitu? Orang suci tidaklah tak terkalahkan? Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Saudara seperguruan, jangan sombong. Kau mengacaukan ketertiban 3 alam. Hari ini pasti akan dihukum. Bahkan jika Hong Jun datang, tidak akan berani bertindak sembarangan di depanku. Kita berdua menekan kekuatan hingga tingkat Daluo untuk bertarung. Jika tidak, 3 alam akan mengalami bencana besar. Pertapa tua sudah menekan kekuatan. Sekarang kau bukan tandinganku. Pergilah. Tidak tahu diri. Benar-benar mencari masalah. Ayo, kawan. Biarkan aku melihat kekuatanmu. Hanya itu kemampuannya? Serangan itu belum cukup. Kawan, teruslah berusaha. Hei tua, jangan sombong. Jangan sombong. Lihatlah kemampuanku. Senjata ini lumayan. Bisa menyamai milikku. Bisa dibilang senjata kelas atas. Milikmu juga bagus, kawan. Tapi perlu kau tahu, kami berdua melawanmu sendirian. Kau sudah mulai kalah. Aku tidak takut. Apalagi kalian bahkan Tong Tian pun tidak perlu ditakuti. Benda ini bernama Hongmeng Ziki Bao. Dibuat oleh guru dengan energi Hongmeng mengandung Dao yang agung, bisa menghancurkan segalanya. Kawan, kau harus hati-hati. Sekarang lihat bagaimana kau menangkis. Aku tidak percaya. Hei tua, terima serangan. Satu serangan, kawan. Apakah kau puas? Ini namanya cahaya Hongmeng. Benar-benar sulit dihindari. Benar, di seluruh dunia kau, Yuan Shi, adalah orang pertama yang melukaiku. Kau bisa bangga dengan itu. Benda ini juga menggunakan energi Hongmeng dan kekuatan Dao. Di alam semesta, yang tercepat adalah cahaya. Senjataku. Tidak tahu apakah kalian berdua masih punya serangan?
Jika tidak, pergilah sekarang. Lebih baik meninggalkan sedikit muka, tinggalkan sedikit muka lebih baik. Kakak berdua. Tadi, saya saksikan pertarungan kalian lama, sepertinya kalian bukan tandingan. Adik, permusuhan kita bertiga ini, urusan keluarga sendiri. Orang luar mana bisa dibandingkan dengan kita? Adik, apa kamu tidak mengerti? Apa harus aku dan kakak senior memohon padamu? Dulu, perang Feng Shen kalian bersatu melawan sekteku, Jie Jiao, sekarang butuh bantuanku, begini saja. Adik ini hanya datang untuk menonton rekan, saya Tong Tian tidak berniat ikut campur dalam pertarungan ini. Adik Tong Tian, kami tidak ingin kamu bertarung, hanya berharap kamu bisa memasang formasi Zuxian. Bagaimana menurutmu? Formasi Zuxian, kakak senior, jangan bercanda, guru melarangku memasang formasi ini, apa kamu ingin memaksaku membuat guru marah? Kalau begitu, maka hari ini kita harus bertarung habis-habisan. Mulailah, kakak senior. Rekan Taishang, rekan Yuan Shi. Hari ini saya akan perlihatkan kepada kalian. Apa itu sage surgawi? Serang. Kedua Tianzun memang hebat. Ternyata berhasil memotong tangan kanan pendeta tua ini. Istana surgawi kita selamat. Aduh, rekan, bagaimana bisa kamu menunjukkan celah? Sekarang habis kakak berdua. Semua ini salah kalian. Jika rekan ini mengeluarkan seluruh kekuatannya, kalian bukan tandingan. Adik, saat ini, kamu masih tidak bisa membedakan baik dan buruk. Pendeta tua ini, yang tidak masuk akal, menyerang istana surgawi. Bagaimana kami bisa tidak peduli? Tidak, kamu dipotong oleh senjata ilahi purba. Meskipun kamu seorang sage, tidak mungkin lenganmu tumbuh kembali. Kalian disebut sage, apa kalian tidak bisa melihat apakah saya melakukan kecurangan? Meskipun saya menggunakan trik, lalu bagaimana? Berani? Berani kamu biarkan kami potong lenganmu sekali lagi? Rekan, jangan setuju, kedua kakak seniorku ini penuh tipu daya, aku khawatir mereka akan menjebakmu. Rekan Tong Tian, terlalu curiga. Saya tetap berterima kasih atas niat baikmu. Potong lengan kiri sekali. Apa yang tidak berani? Untuk membuat kalian tahu kekuatanku. Hanya senjata ilahi purba, apa bisa berbuat apa padaku? Taishang Yuan Shi. Pemahaman kalian tentang Tao masih belum mendalam. Kedua kakak, kedua guru kalian, terlalu meremehkan rekan ini. Kekuatannya tidak kalah dari kita bertiga. Hari ini kalian pasti akan dikalahkan, saudara Tong Tian. Gara, Saudara Tong Tian, kau. Jika kau ingin menonton, silakan. Menonton, silakan. Jika ingin menonton, sila. Namun jika kau ingin meruntuhkan semangat kami, sebagai kakak, menurutku, itu tidak perlu. oh ya? Kalau begitu, maka aku sebagai adik, hari ini harus sampai ada yang menang. Saudara Tong Tian, lihat baik-baik. Saudara Tian, lihat baik-baik. Adik, lihat baik-baik. Saudara Tong Tian, lihat baik-baik. Saudara Tian, lihat baik-baik. Saudara Tong Tian, lihat baik-baik. Ilmu misterius dari jalan purba. Kekacauan primordial tidak pernah mencatat tahun aku yang pertama saat langit terbelah dan bumi tercipta. Langit dan bumi memiliki aturan sendiri. Kau, teman, menunggu dengan mata menatap, biarpun kau menatap sampai mata lelah. Ternyata kau bodoh dan tak tahu banyak bodoh, dan tak tahu aku adalah pendeta Shangqing. Saudara seperjalanan ini, pernahkah kau melihatku? Tidak. Lalu kenapa? Dari Hangu Pas pertama, tiba di Kunlun menyatukan Tiongkok, di bawah jalan menyatukan Tiongkok, di bawah jalan menyatukan Tiongkok, di bawah jalan. Aku adalah pendeta Yuking. Aku adalah pendeta Yuking. Dua orang sebelumnya tidak kau kenal. Mungkin kau juga tidak kenal diriku. Aku peduli siapa kau, jika kau memihak tiga king, memihak istana surgawi, hari ini, kalian semua akan kubersihkan, kalian semua kubersihkan. Lao Jun mengolah tubuh terpisah. Setiap tubuh memiliki nama dari ilmu misterius. Bersama menyembah Hong Jun, mengolah kebajikan, dan Tao. Asalnya adalah satu energi yang berubah menjadi tiga king. Roh asliku, mau menghormati kontrak jalan surgawi. Meminjam kekuatan dari matahari untuk membasmi kejahatan dan memperbaiki.
Ini mustahil. Tiga orang bijak telah musnah, kalian meminjam kekuatan dari jalan surgawi, tetap tidak bisa melawanku Taishang, Yuan Shi, tahu apa lagi yang ingin kalian katakan? Yang mulia, kekuatan orang ini tak terduga. Menurutku, istana surgawi sebaiknya. Tidak akan. Istana surgawi tidak akan memohon ampun. Pergi undang nenek moyang Hong Jun. Pergi undang Dewi Nuwa. Aku, Raja, tidak percaya. Mereka juga bukan tandingannya. Kalian berdua, rekan Tao, Pusaka, tidak hanya ini. cepat keluarkan semuanya. Aku belum melawan balik secara serius. Atau kalian sudah kalah? Adik seperguruan kedua, cepat keluarkan hukum tertinggi. Hari ini tidak boleh meninggalkan orang ini. Hari ini tidak boleh meninggalkan orang ini. Hari ini tidak boleh meninggalkan orang ini. Energi yang menghancurkan langit dan bumi. Pecah. Kedua kakak seperguruan. Tahu ada orang di luar orang, ada langit di luar langit, kalian bukan tandingannya. Kenapa kalian berdua masih belum pergi, memaksaku untuk membunuh? Rekan kuat, kami sudah mengaku kalah. Tapi guruku Hong Jun, Laozu, dan Niwa, apa mereka tidak bisa mengalahkanmu? Kalau begitu, panggil mereka. Menurutku tidak perlu. Fushi Sheng Huang datang. Selamat datang, Fushi Sheng Huang. Bertemu Fusidadi, tidak tahu kenapa Anda datang? Aku merasakan ada yang kuat mengacaukan istana surgawi. Membuat tempat ini hancur berantakan, jadi datang untuk membantu, mengalahkan orang ini. Kamu adalah Fusi, Kepala Tiga Maharaja, pencipta Bagua. Kudengar kamu juga memiliki pedang Dewa Suanyuan. Tidak tahu dibandingkan denganku, siapa yang lebih unggul. Coba saja, akan tahu. Fuksi, aku menasihatimu jangan ikut campur urusan orang lain. Kalau tidak, kau juga akan kusikat. Semua orang mundur 300 li. Kau benar-benar tidak mau pergi dengan sukarela, Daois? Kau tidak takut mati di sini? Belum tahu siapa yang menang? Daois, jangan senang dulu, karena kau memaksa ikut campur, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak. Pedang Suanyuan ternyata hanya segini. Dua senior, kalian ini masih mengaku orang suci? Kalian berdua malah bersekutu dengan Fuksi untuk menyerang satu Dawis ini? Tong Tian, adik seperguruan, kau salah. Orang ini mengacaukan 3 alam. Semua orang berhak membunuhnya. Apa yang salah? Tolong, Daois, hindari orang-orang ini, aku seorang cukup untuk menghadapinya. Lepaskan Kaisar Giok dan Ratu Ibu sekarang. Hanya dengan kalian yang tidak berguna ini, kalian pantas bertarung denganku. Serangan yang hebat. Benda apa itu?
Lonceng Dong Huang. Miliaran tahun lalu, Dong Huang Taiyi kalah saat melawan 12 patriark iblis. Aku kebetulan menemukan senjatanya. Maukah kalian bertiga mencoba kekuatannya? Ini lonceng Dong Huang. Apa dia masih hidup? Aku tidak percaya kau bisa mengalahkan kami hanya dengan benda ini. Hati-hati, rekan. Jangan kira hanya kau yang punya ilmu semacam itu. Fuxi juga memilikinya. Lalu kenapa? Tunggu aku membunyikan lonceng Dong Huang untuk ketiga kalinya. Kalian bertiga akan kalah total. Berhenti, rekan. Tidak menyangka guru agung datang, murid tidak menyambut dari jauh. Murid memberi hormat kepada guru. Bangunlah semua. Aku sudah tahu duduk perkara ini. Kalau soal tanggung jawab, langit dan Taois ini harus berbagi setengah-setengah. Rekan Taois, kau sudah membuat masalah menjadi tidak bisa. Rekan Taois, kau sudah membuat masalah menjadi runyam. Masih tidak mau berhenti? Bagaimana kalau hari ini beri aku muka? Hentikan perkara ini. Sudahlah, bukan muridmu yang tertindih. Sebagai eksistensi di atas para santo, kau seharusnya tahu soal ini. Kurang ajar, kau berani membandingkan dengan guruku? Diam, Lauzi. Kau sebagai seorang santo, bagaimana bisa marah? Berapa kali guru mengajar kalian? Guru benar, murid bersalah. Rekan Taois, di antara 3 alam dan 6 jalan, aku tidak bisa merasakan kehadiranmu. Mungkinkah kau sudah tidak berada di 3 alam? Melompat keluar dari 5 elemen? Benar. Aku tidak berada di 3 alam, sudah melompat keluar dari 5 elemen, dan rekan Hong Jun, hari ini datang, apa kau juga mau memaksakan ikut campur? Rekan Taois memiliki harta karun primordial. Aku, Hong Jun, juga memilikinya. Rekan Taois benar-benar percaya bisa mengalahkanku.